Kita sering mendengar bahwa hukum itu diartikan secara sempit. Nah, maksudnya adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Tapi sebenarnya hukum itu tidak hanya peraturan perundang-undangan saja. Ada lagi selain dari peraturan perundang-undangan. Memangnya hukum itu apa selain dari undang-undang? Yuk simak jawabannya dalam penjelasan video kali ini. Hukum tidak hanya undang-undang saja, tetapi juga ada selain dari undang-undang. Penggolongan hukum ini itu dibagi berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya itu ialah ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Biasanya hukum tertulis ini dikaitkan dengan istilah hukum positif atau hukum yang berlaku. Nah, hukum tertulis ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi adalah hukum yang telah dikumpulkan dalam satu kesatuan secara sistematis dan lengkap ke dalam satu kitab undang-undang. Untuk contoh dari hukum tertulis yang dikodifikasi ini, hukum perdata, kemudian ada hukum pidana, dan hukum dagang. Sementara itu, hukum tertulis yang belum dikodifikasi adalah hukum yang belum dibukukan secara sistematis dan lengkap ke dalam satu kitab undang-undang. Nah, ini kalian bisa lihat di dalam pengaturan tentang hukum hak cipta, paten, kemudian hukum agraria, atau undang-undang selain daripada KUHP, KUH pidana, KUH perdata, dan juga hukum dagang. Pembahasan mengenai hukum tertulis ini sebenarnya sudah cukup banyak, yaitu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini ialah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis atau disebut juga dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu ialah tata perilaku dalam hidup yang dianut oleh masyarakat tertentu atau suatu bangsa dalam waktu yang sangat lama. Nah, hukum kebiasaan ini memberikan sebuah pedoman kepada masyarakat bagaimana berpikir, bagaimana bersikap di dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau melihat pengertian ini, tentu kita sudah bisa merasakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, di dalam Indonesia itu ada banyak sekali suku dan bangsa. Nah, masing-masing kita ini tinggal di dalam satu kesatuan kelompok seperti misalnya desa dan lain sebagainya. Nah, itu memiliki suatu tradisi tertentu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman coba supaya kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih banyak lagi, teman-teman bisa dong bantu saya untuk menuliskan kira-kira kebiasaan apa yang masih tumbuh dan berkembang hidup di dalam lingkungan teman-teman semua yang ada di rumah. Silakan tuliskan di kolom komentar supaya teman-teman kita yang menonton video ini membaca komen-komennya mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan tentang kebiasaan ini. Sebenarnya pembahasan tentang hukum tidak tertulis ini lebih kompleks dari hukum yang tertulis. Karena di dalam pembahasan hukum tidak tertulis ini atau disebut juga dengan hukum kebiasaan itu melibatkan banyak aspek. Tidak hanya melibatkan aspek yuridis saja, tetapi melibatkan juga aspek sosiologis, melibatkan juga aspek kultural, kemudian aspek historis, kemudian ada juga aspek filosofinya. Hukum kebiasaan ini dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah custom atau hukum kebiasaan itu juga sering disebut sebagai customary law. Di dalam hukum internasional juga dikenal adanya hukum kebiasaan ini disebut customary international law. Di Indonesia sendiri istilah custom ini atau istilah kebiasaan ini juga dikenal dengan adanya istilah adat seperti Snoek-Hugronje dan Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah adat reh atau hukum adat. Jadi kebiasaan itu bisa juga disebut sebagai adat. Istilah adat biasanya digunakan untuk menunjukkan kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat tradisional atau juga masyarakat adat.
Kebiasaan itu isinya adalah nilai-nilai yang diwariskan atau dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu secara turun-temurun. Nah, apabila seseorang melanggar dari kebiasaan itu, maka dia bisa disebut sebagai melanggar adat. Nah, hukum adat biasanya merujuk kepada hal-hal yang melanggar ini tadi. Apabila melanggar, maka akan diberikan sanksi dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh dari tradisi ini, misalnya kita bisa melihat di dalam suku Lampung, nah itu ada tradisi-tradisi yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu untuk kemudian dipraktikkan, kemudian dijalani oleh orang-orang yang ada di masa sekarang. Misalnya tentang PL Pesenggiri. PL Pesenggiri ini adalah landasan atau pedoman bagi orang Lampung di dalam kehidupannya. Misalnya selain PL Pesenggiri juga ada Nengah Nyampur, Nemui Nyimah, Bejuluk Beadet, Sakai Sembayan, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya di dalam masyarakat Lampung atau masyarakat adat Lampung itu dikenal beberapa norma-norma dasar seperti itu untuk dijalankan atau dipraktekkan oleh orang-orang Lampung itu sendiri. Nah, itu diajarkan secara turun-temurun. Nah, nilai-nilai dari norma dasar itulah yang terus dikembangkan hingga sekarang. Nah, untuk mempermudah cara berpikir kita tentang hukum kebiasaan ini atau hukum tidak tertulis ini, sebenarnya ada dua syarat untuk diakuinya sebagai sebuah hukum kebiasaan. Nah, ini juga berlaku di dalam hukum internasional. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, secara material bahwa suatu tindakan itu telah dilakukan menurut garis dari tingkah laku yang tetap. Tentu saja garis tingkah laku yang tetap ini adalah tingkah laku yang memiliki manfaat, kemudian memiliki kebaikan, dan memiliki suatu faedah bagi masyarakat tersebut. Misalkan seperti ini, tentang kesopanan. Di dalam lingkup masyarakat tersebut memelihara perilaku bahwa apabila Anda melihat seorang wanita hamil di dalam bus berdiri sementara kalian duduk, nah maka kalian harus mendahulukan wanita tersebut untuk duduk. Artinya kalian harus mengalah kepada wanita hamil tersebut. Nah, tindakan ini merupakan garis dari perilaku tindakan kesopanan yang harus dipegang oleh masyarakat tersebut. Nah, dengan demikian peraturan tersebut memiliki manfaat yang baik serta memiliki nilai kesopanan yang rasional atau sandarannya bisa kita lihat di dalam norma kesopanan. Nah, tetapi tidak hanya itu, ada yang kedua, yaitu bahwa secara psikologis tindakan tersebut itu diterima sebagai sebuah hukum oleh masyarakat tersebut. Psikologis di sini adalah psikologis yang sifatnya komunal atau golongan. Nah, dengan demikian, secara psikologis, tindakan tersebut diterima secara umum oleh masyarakat tersebut. Nah, dengan demikian, kalau kita merujuk pada contoh kita sebelumnya, memberi tempat bagi wanita hamil di dalam bus, itu merupakan tindakan yang benar. Nah, ini diakui oleh masyarakat tersebut. Nah, apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh seseorang, nah maka seseorang tersebut bisa dikatakan dia akan dibebani konsekuensi hukum. Nah, konsekuensi hukum itu biasanya arahnya adalah sanksi. Nah, sanksi ini bisa bermacam-macam, ya, bergantung pada kesepakatan di dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang hukum dari segi bentuknya. Jadi dari segi bentuknya hukum itu tidak hanya yang tertulis, tetapi juga ada yang tidak tertulis. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar topik yang ingin dibahas atau terkait dengan judul video ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa membahasnya di dalam video selanjutnya. Oke, selamat belajar. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.